Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang sandi pramuka. Sebelumnya, sandi pramuka itu apa sih? Jadi, sandi pramuka adalah rahasia atau kode. Berbicara tentang pramuka, pramuka tidak lepas dari istilah sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Yuk, simak sejarah atau penjelasan bagaimana ditemukannya sandi. Sejarah sandi pramuka. Munculnya sandi berawal dari para pahlawan pada zaman dahulu yang sering melakukan perjalanan dengan berkelana dan berpindah tempat. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, di kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform. Tulisan cuneiform adalah tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan di atas tanah liat. Kala itu, ketika akan mengirim suatu pesan atau berita rahasia, mereka memanfaatkan kepala para budak yang dicukur dan menuliskan berita menggunakan sandi di kepala para budak tersebut. Untuk berkirim pesan selanjutnya, mereka menunggu hingga rambut dari budak tersebut mulai tumbuh kembali baru. Kemudian, budak pembawa pesan dikirim. Ketika si budak sampai pada tujuan yang diinginkan, rambut budak tersebut akan dicukur agar pesan yang dikirim dapat dibaca. Ternyata, cara seperti itu sangat efektif ketika digunakan untuk mengelabui musuh oleh para pemimpin pada saat itu. Seorang Julius Caesar pernah mengirim suatu kabar rahasia menggunakan sandi loncat. Cara menuliskan sandi loncat adalah dengan menulis dalam satu baris huruf abjad dan memilih angka yang dirahasiakan. Misalnya saja angka 4. Agar dapat membaca sandi tersebut, jari telunjuk diletakkan pada huruf A. Kemudian, loncat sebanyak 4 huruf ke arah samping. Maka, yang ditunjuk setelah itu adalah huruf E. Dan hal itu berlaku seterusnya. Dalam pramuka, ada banyak sekali jenis sandi. Tetapi, sandi yang perlu wajib kita ketahui adalah sandi Morse. Kenapa harus sandi Morse? Jawabannya, karena ada beberapa jenis sandi yang merupakan sandi turunan Morse. Yang mana, jika kita ingin mempelajari sandi tersebut, kita harus mengetahui sandi Morse terlebih dahulu. Berikut sejarah ditemukannya sandi Morse. Sandi Morse ditemukan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Dalam sandi ini, setiap huruf dan angka diganti dengan titik dan garis yang berbeda-beda. Pada zaman dulu, kode Morse disampaikan menggunakan alat khusus dan dikirim dengan teknologi radio CW. Menurut NRICH, sebelum penemuan telegraf, sebagian besar pesan jarak jauh dikirim oleh kurir dengan menghafalnya atau dibawa secara tertulis. Pesan juga dapat dikirimkan melalui kode semafor atau semapur dengan menggunakan bendera atau alat-alat lainnya. Berikut gambar Samuel F.B. Morse. Kemudian, ada sistem mekanis yang disebut telegraf semafor. Namun, sistem ini mengharuskan penerima untuk cukup dekat melihat pengirim. Kekurangannya adalah tidak dapat digunakan pada malam hari. Telegraf memungkinkan pesan dikirim dari jarak jauh dengan sangat cepat menggunakan listrik. Telegraf komersial pertama dikembangkan oleh William Faraday Cook dan Charles Weston pada tahun 1837. Mereka mengembangkan perangkat yang dapat mengirim pesan menggunakan sinyal listrik
untuk meluruskan jarum kompas pada kotak yang berisi huruf-huruf alfabet. Tahun 1838, Samuel Morse dan asistennya, Alfred Vail, mendemonstrasikan perangkat telegraf yang lebih sukses dengan menciptakan alfabet khusus untuk digunakan sebagai pengirim pesan di telegraf. Kode ini kemudian dikenal sebagai sandi Morse. Selanjutnya, akan dibahas tentang sandi Morse, beberapa jenis sandi turunan Morse, serta jenis sandi lainnya. Yang pertama, sandi Morse. Sandi Morse merupakan suatu sandi menerapkan sebuah sistem representasi dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Penggunaan dan penyampaian sandi Morse dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah menggunakan suara atau peluit, menggunakan simbol, menggunakan ketukan jari, menggunakan sinar atau dengan sinar lampu, dan lain-lain. Sandi Morse merupakan sandi dasar dalam pramuka. Gambar di samping adalah bentuk alfabet dari sandi Morse. Yang kedua, sandi rumput. Sandi rumput bukan merupakan sandi asli, melainkan sandi turunan dari sandi Morse. Sandi ini juga mempunyai kesamaan dengan sandi paku dan sandi gergaji atau tali. Pada prinsipnya, sandi rumput sama dengan sandi paku, tetapi sandi rumput arah ujungnya ke atas, sedangkan sandi paku arahnya ke bawah. Berikut penjelasan. Titik pada Morse diterjemahkan dengan lekuk rumput pendek. Garis atau strip pada Morse dalam sandi ini diterjemahkan sebagai rumput panjang. Yang ketiga, sandi kimia. Sebenarnya hanya tulisan Morse saja, tapi banyak anggota pramuka menyebutnya sandi kimia, karena menyerupai huruf atau simbol yang ada pada kode atau rumus kimia. Ketentuannya yaitu titik, huruf hidup, yaitu A, I, U, E, O. Strip, huruf mati, yaitu B, C, D, F, G, dan seterusnya. Contoh, disinilah letak kedudukan dunia. Dapat kita tulis sebagai berikut. HO2 plus O2 plus O3 plus O2 plus HO plus O2 plus OSA2 plus AH plus O4. OSA2 plus O plus H plus AH plus HOH. HOH plus O plus HO2 plus UAH plus HO2 plus UAH plus HOH plus HAH plus HO. HO2 plus UAH plus HO plus O2 plus AH. Berikut contoh gambar sandi kimia. Next. Yang keempat, sandi AZ. Untuk membuat atau memecahkan sandi, ganti setiap huruf dalam sebuah kata dengan huruf yang berada di atas huruf aslinya. Begitu pula sebaliknya. Jika huruf aslinya ada di atas, cari penggantinya di bawah. Dan jika huruf aslinya di bawah, cari penggantinya di atas. Tanda baca ataupun angka tidak berubah. Berikut cara membuat sandi AZ. Yang pertama, tulis huruf A sampai dengan huruf M dengan spasi yang cukup lebar. Kedua, setiap di bawah huruf dari A sampai M, ditulis huruf Z sampai dengan huruf N.
Tulis setiap huruf persis di bawah huruf yang berada di atasnya sesuai urutan. Lanjut yang kelima, sandi jam. Dalam sandi jam ini, huruf-huruf A, B, C, dan seterusnya diganti dengan satuan jam. Semisal 0700, 0705, 0710, dan sebagainya. Bagi yang tidak memahami cara membaca sandi jam, sandi ini akan tampak membingungkan. Tetapi, sebaliknya, bagi yang menguasai akan terasa menyenangkan saat bermain-main dengan sandi yang satu ini. Berikut contoh gambar sandi jam. Next. Yang keenam, sandi angka. Contoh, soal sandi berbunyi 16, strip, 18, strip, 1, strip, 13, strip, 21, strip, 11, strip, 1, strip, 18, strip, 9, strip, 1, strip, 14, strip, 7. Dengan tabel atau deret angka dan alfabet tersebut, kita bisa mengerjakan soal sandi angka yang disini tersajikan. Di mana 16 sama dengan P, 18 sama dengan R, 1 sama dengan A, 13 sama dengan M, 21 sama dengan U, dan seterusnya. Sehingga terbacalah 5 huruf pertama sebagai pramu. Yang perlu diingat dan diperhatikan dalam sandi angka antara lain, kata kunci bisa sangat variatif sesuai dengan selera dan kreativitas pembuat sandi. Seperti di sungai D ada 3 itik dan di sungai F ada 5 angsa. Berarti huruf D ditandai dengan angka 3 dan huruf F ditandai dengan angka 5. Maka A dimulai dari angka 0. Ingatlah bahwa angka 2, 1, 8, 1, 7, 9, 1 adalah angka bahagia kamu. Dari kunci di atas, maka huruf A dimulai dari angka 1. Berikut contoh gambar sandi angka. Next. Yang ketujuh, sandi kotak 1. Huruf A sampai R berada di dalam kotak vertikal horizontal dengan susunan menyamping, mulai dari kotak 1 AB, 2 CD, 3 EF, 4 KH, 5 IJ, 6 KL, 7 MN, 8 OP, 9 QR. Sedangkan ST, UV, WX, dan YZ berada pada kotak dengan bentuk penyilang. Nah, penggunaan sandi kotak 1 adalah dengan cara memecah kotak-kotak baik yang berbentuk vertikal, horizontal, maupun menyilang. Jika kamu hendak menggunakan huruf A, karena A berada di kotak pertama, maka kamu dapat membentuk garis siku-siku. Adapun B, karena ia bergandengan dengan A, maka gambar garis siku-siku dengan titik di dalamnya. Berikut contoh gambar sandi kotak 1. Next. Yang ke-8, sandi kotak 2. Rumus dari sandi kotak 2 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan rumus sandi kotak 1. Jika dalam sandi kotak 1 dalam satu kota terdiri dari 2 huruf alfabet disertai dengan titik, maka pada sandi kotak 2 terdiri dari 3 huruf alfabet dalam satu kotak vertikal horizontal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
VWX, YZ. Adapun cara penerapannya dalam sebuah kata hampir sama dengan cara penggunaan sandi kotak 1. Pada sandi kotak 2, kita hanya perlu membentuk huruf sesuai dengan posisinya di dalam kotak. Dan jika huruf yang akan kita tulis termasuk dalam huruf kedua dari kotak, maka kita cukup menambahkan 1 titik. Berikut contoh gambar sandi kotak 2. Lanjut, yang ke-9, sandi koordinat. Sandi koordinat adalah sandi yang menggunakan 2 buah kunci untuk menentukan koordinat huruf setelah dipertemukannya 2 buah huruf kunci dalam 1 titik. Kunci dalam sandi koordinat dapat ditentukan oleh si pembuat berita. Masing-masing kunci yaitu 2 buah kata yang masing-masing terdiri dari 5 huruf. Untuk menentukan huruf sandi, kita harus membuat rumus sebagai berikut. Kunci, bunga, molek. Berikut 2 contoh gambar sandi koordinat. Yang ke-10, sandi sungai. Sandi sungai juga biasa disebut dengan istilah sandi 5/8. Karena sandi sederhana ini memiliki 8 buah kolom dan 5 buah baris. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan kunci di bawah ini. Cara menulis huruf yang berlawanan atau berseberangan. Contoh: G, U, O, Q, Y, T, S, O. Dibaca Pranesta. Cukup sekian sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.